Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita saat pada pagi hari ini, saya informasikan bahwa Bapak Ibu kita akan beribadah dan masker tidak boleh dibuka ya. Mari sama-sama saya undang, kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita saat pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum duduk saya ingin memberikan kita salam kepada sebelah kiri kanan kita atau belakang kita. Mungkin kita tidak terlihat secara wajah tetapi kita bisa merasakan hati kita yang bersuka cita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Saya menyapa juga untuk sidang jemaat yang ada di rumah yang bersama-sama dengan kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan belajar pujian baru dan kita percaya bahwa hidup kita ditentukan oleh firman dan perkataan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Ya dan amin. Firman
bersyukur mungkin saat ini kita melewati hari-hari dengan ketidakpastian. Tetapi percaya kalau kita melewati bersama dengan Tuhan, segala yang tidak pasti itu menjadi satu kepastian. Kita percaya menyerahkan setiap kehidupan kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan setiap iman roh kita. Kita percaya saat berjalan bersama dengan Tuhan, kita yakin bahwa Yesus yang menjadi penolong setia. Kami bersyukur kami punya penolong yang tidak pernah meninggalkan hidup kami.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya persilakan untuk hambanya. Selamat pagi. Hari ini saya harus beberapa kali berkhotbah. Jadi saya menghemat tenaga dengan saya pakai kursi. 1 tahun lebih yang lalu kita kedatangan seorang hamba Tuhan dalam rangka praktek kerja sebelum dia dapat ijazah untuk sarjana teologi, dan waktunya sudah tiba bahwa besok hari dia akan kembali ke tempat dia berasal, yaitu di Maluku Utara, khususnya Kota Tobelo. Saya sendiri belum sampai ke sana, baru di bawahnya Ternate. Dan kita akan melepas dia untuk dia berjuang di tempat sendiri, dan kita berdoa supaya dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang merintis di tempat sendiri, ya. Dan untuk itu saya persilakan Saudara Faren untuk mengucapkan sepatah dua patah kata untuk berpisah dan bertemu kembali, begitu ya. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Gong si Facai. Selamat tahun baru buat kita semua. Saya sangat bersyukur berada di GBT Rengas Dengklok maupun GBT di Kerawang. Bapak Gembala adalah sosok pribadi yang cukup mengajarkan saya banyak hal, mulai melakukan hal-hal kecil sampai dengan hal-hal yang besar, dan itu setiap hari yang Bapak Gembala kerjakan dan saya lihat dan saya belajar. Ternyata Bapak Gembala tekun mengerjakan hal-hal kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Saya bersyukur mengenal Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Ko Serdi, Ko Sandi, dan Ko Siadi. Mereka sangat penting dan sangat berarti di dalam kehidupan saya. Mereka begitu banyak mengajarkan saya tentang cinta, tentang kasih sayang, yang membuat saya menangis. Kalau tidak percaya tanya saja Ibu Gembala. Ibu Gembala juga pernah lihat saya menangis karena waktu kecil saya tidak pernah merasakan hal seperti itu, tapi saya mendapatkan hal itu, mendapatkan kasih sayang dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan cukup membuat saya menangis. Dan saya berpikir, wow, Bapak Gembala dan Ibu Gembala adalah ibu dan seorang ayah yang cukup baik buat Ko Serdi, Ko Sandi, dan Ko Siadi. Saya banyak terima kasih buat Bapak Gembala, terima kasih Pak, terima kasih Ibu, sudah memberikan saya kesempatan 1 tahun lamanya untuk berada di GBT Dengklok ini, dan saya banyak mengalami pergumulan dan bahkan pertumbuhan secara spiritual atau secara kerohanian yang terus dibimbing oleh Bapak Gembala di tempat ini. Dan saya juga sangat bersyukur bisa mengenal Bapak Ibu di tempat ini. Dan saya berpikir Bapak Ibu adalah keluarga saya. Dan saya sangat berterima kasih buat semuanya. Saya kembali ke Tobelo dalam rangka ingin melanjutkan studi, yaitu sarjana, maksudnya Master Teologi atau S2. Jadi saya sudah selesai di Jawa Tengah dan sudah selesai di Rengas Dengklok dan akan kembali ke Tobelo. Dan kalau ada kesempatan saya akan kembali lagi ke tempat ini untuk berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya selama 1 tahun
tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa baca firman Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, serta Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang cukup luar biasa. Terima kasih. Matiin. Ya, dan Saudara Faren digantikan oleh seorang hamba Tuhan yang dulu sama-sama di kampus, dan yang baru ini dari ujung sebelah barat, dari Pulau Nias. Dan ini akan berpraktek di sini 1 tahun. Saya perkenalkan Saudara Pasrah. Silakan berdiri. Itu. Dari namanya aja dia sudah pasrah. Jadi mau diapain aja, bagaimana Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur Tuhan selalu memberikan hamba-hamba Tuhan untuk membantu kita di sini, ya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan lihat Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Tanpa lihat Alkitab kita sudah hafal, ya. Filipi 4 ayat 4. Kita baca bersama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Saudara, salah satu tanda dari orang percaya yang berkenan kepada Tuhan, yaitu orang percaya yang bisa bersukacita. Bukan untuk 1-2 masa, tetapi senantiasa. Bukan di luar Tuhan, tetapi dalam Tuhan. Gereja di Filipi adalah salah satu gereja yang hampir-hampir kehilangan kekuatan. Karena kehilangan sukacita. Oleh beberapa hal yang terjadi di Filipi, maka orang Filipi perlu mendapat surat dari Rasul Paulus untuk mereka kembali bersukacita. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 11, gak usah lihat Alkitab, mau catat silakan. The joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi berarti orang Kristen yang tidak bersukacita lagi sedang kehilangan kekuatan. Saat-saat ini saya lihat gereja diperlemah kekuatannya oleh karena kehilangan sukacita. Digantikan oleh kekhawatiran, digantikan oleh ketakutan, digantikan oleh kegentaran, digantikan oleh ketidakpastian. Padahal Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, maka kita juga dapat mengandalkan Tuhan Yesus yang tidak berubah untuk kita tetap bersukacita. Sukacita dari Tuhan adalah sesuatu yang sangat vital. Coba kita buka sebuah ayat di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama. 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa
Ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-sia dan usaha menjaring. 2 kali dikatakan kepada orang yang dikenannya. Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, sukacita. Jadi tidak hanya perlu bijaksana, hikmat, pengetahuan, seperti tadi saudara Faren bilang, ya, sudah dapat S1, pengen S2, hikmat, pengetahuan, tetapi ini yang terakhir, kesukaan atau sukacita. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Orang sekarang tidak pusing, dia mau pinter sekali, tetapi kita lihat kalau pinter sekali sekalipun tidak punya sukacita, itu nggak punya kekuatan. Ya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita sekali lagi harus kembali berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan. Artinya kita sudah punya harapan. Kita sekarang di dalam dunia yang saya katakan mencoba untuk merebut kita sebelum waktunya. Jangan sampai kita terkecoh. Kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan, lalu kita ambruk sebelum waktunya, saudara-saudara. Saya kemarin terkesan kepada cucu saya paling kecil. Dia datang, Yeye itu kakek ya. Kita ini, dia bilang, saya sekarang masih muda. Nanti lama-lama jadi tua, dia bilang. Kalau udah tua, terus mati, tanya, sudah. Gak tahu diajarin apa tidak. Sekarang saya muda, terus nanti lama-lama jadi tua, udah tua mati, dia bilang. Saya bilang belum tentu. Ada kemungkinan sebelum mati kita diangkat hidup-hidup. Tapi apa dia dengar apa tidak tahu, saudara-saudara. Jadi dia tahu bahwa ini hidup perjuangan. Dari muda, dari anak-anak, jadi tua. Nah, untuk dari muda sampai jadi tua, ini perjalanan. Ya. Setelah tua, dia mati. Ya. Dia sudah punya pikiran ke situ, saudara-saudara. Tapi apakah kita bisa sampai tua? Dalam perjalanan perlu kekuatan. Seperti kemarin Sriwijaya Air. Kehilangan kekuatan untuk meneruskan. Kehilangan kontak. Kejebur dia, saudara-saudara. Doakan saudara Faren sebentar hari Senin juga pakai Sriwijaya Air. Tidak, saudaraku. Sriwijaya Air salah satu betulnya perusahaan penerbangan zero accident. Tidak ada kecelakaan. Baru kemarin, saudara-saudara. Walaupun sebuah pesawat itu luar biasa kuatnya, tapi kalau sudah kehilangan kekuatan, jatuh juga dia. Bagaimanapun kuatnya kita orang-orang Kristen. Saudara lihat orang yang kuat-kuat, ya. Itu kalau sudah kehilangan sukacita, ambruk juga dia, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau ambruk sudah waktunya, seperti cucu saya bilang, sudah waktunya ya sudah, tenang aja. Tapi kalau sebelum waktunya, makanya mari saudaraku, di dalam surat Filipi, surat yang pendek itu 16 kali Rasul Paulus tulis, bersukacita, sukacita, gembira kembali. Terus, karena apa? Karena ini inti. Ya, makanya tadi kita nyanyi dengan gembira itu maksudnya apa? Supaya timbul kekuatan kembali.
saudara-saudara. Karena ini vital, janganlah kita kehilangan, ya, supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Makanya kalau kita lihat sebuah contoh di dalam Mazmur pasal 4, mari kita lihat Mazmur pasal 4. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 4 mulai ayat 6. Persembahkanlah. Kita baca ayat ini sampai ayat yang ke-9, ya. Ayat 6 sampai ayat 9. Saya baca bersama-sama saudara, ya. Ayat 6 sampai ayat 9. 2, 3. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Zaman ini kita mesti punya kepercayaan yang total pada Tuhan. Jadi penyerahan total atau kepercayaan total kepada Tuhan itu berarti suatu persembahan korban yang benar. Ya. Coba kalau saudara orang tua datang anak mau kasih sesuatu, tetapi dengan wajah yang tidak bersukacita, dengan wajah yang tidak senang begitu, bahkan dengan agak marah-marah begitu. Kira-kira orang tua terima persembahan itu senang apa tidak? Begitu juga dikatakan persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Berarti hidup kita sehari-hari ini harus mempunyai suatu tanda. Seperti tadi saudara Faren bilang, ya, dia 1 tahun lebih beberapa minggu ini, kira-kira dia lihat dari hidup saya itu lebih banyak ketawanya, lebih banyak senyumnya, atau lebih banyak kelihatan susahnya? Tanya sama dia. Saya setiap kali bicara itu selalu kelihatannya membawa pengaruh untuk orang senang, ketawa begitu ya. Karena apa? Karena ketawa itu tanda sukacita atau tersenyum. Nah, kepada Tuhan juga tiap hari kita ini jangan kelihatan wajah kita ini wajah yang enggak tentu, wajah tanda tanya. Tapi setiap saat kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, kita memperlihatkan kepada Tuhan itu wajah yang sukacita. Ini persembahan yang benar. Karena kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah salah kepada kita, saudara. Makanya di dalam 1 Korintus 7 ayat 32, 1 Korintus 7 ayat 32, coba. Nah, dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Ya.
Saya sampai di situ saja. Aku ingin, kata Paulus, supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang hidup tanpa kekhawatiran, dia akan kelihatan cerah. Ya, kelihatan bebas. Ya, kelihatan sukacita, saudara. Walaupun dengan pakai masker ini nggak terlalu ketahuan lah. Tapi tetap di dalam batin kita mengeluarkan sesuatu. Saudara-saudaraku, jadi di dalam hidup sehari-hari ingat, kita ini harus hidup tanpa kekhawatiran. Sebab kekhawatiran itu akan merongrong seperti virus di dalam diri manusia, merongrong sukacita. Sukacita habisin sedikit-sedikit. Kalau khawatirnya lebih banyak, hebat, sukacita mesti habis. Makanya sekali lagi, saudara, kita perlu percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tiap detik dari hidup kita tuh tahu. Bahwa kita ini perlu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan memberi sudah kekuatan. Imunitas di dalam tubuh dengan sukacita. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan, kata Nehemia. The joy of the Lord is our strength. Kekuatan kita tuh dikasih seperti vitamin. Kita bersukacita, sudah tanpa kekhawatiran, ya. Sehingga 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan, bukan kita bohong-bohongan, tidak punya khawatir, semua punya. Tapi jangan dipendam, serahkan segala khawatir kita kepadanya, sebab ia Tuhan yang memelihara. Kalau kira-kira Tuhan pelihara kita, saya tidak tahu. Ketika kemarin ketemu sama temannya Pasrah ngomong kepada saya, ya, Pak, dia jadi gemuk. Ya sudah. Kalau dia jadi gemuk, berarti dipelihara apa tidak? Mesti dipelihara. Nah, tapi terserah kepada dia. Apa yang sudah ada itu dimakan apa tidak? Ya. Diminum apa tidak? Sudah. Kita tidak bisa paksa yang pelihara, sudah. Nah, itu sebabnya Tuhan juga begitu kepada kita. Segala sesuatu yang perlu bagi hidup itu Dia sediakan. Tiap hari firman Tuhan itu jadi konsumsi saya. Sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa, saya makan dan minum firman Tuhan. Sudah. Enggak minum berita dunia dalam berita atau apapun dulu, tapi konsumsi. Saudara. Maka atas dasar firman Tuhan, penyerahan kepada Tuhan, Dia pelihara kita dengan imunitas. Rohani kita kuat, jasmani kita juga terpengaruh oleh kekuatan rohani itu. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat 7, Mazmur pasal 4 ayat 7, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Zaman ini orang semua tanya, kita mau ngapain? Siapa yang akan memperlihatkan yang baik? Ini udah zaman gak baik. Zaman bahaya, zaman ini, waduh, orang semua tanya, bagaimana ini? Siapa yang akan perlihatkan yang baik kepada kita? Jawabannya,
Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Saudaraku, zaman ini kalau kita banyak tanya, siapa yang ini? Nanti bagaimana? Kapan berhentinya? Siapa yang akan memberi? Semua tidak baik. Tapi Tuhan memberikan jawabnya. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami. Zaman ini kita tidak boleh bergantung kepada wajah-wajah yang lain selain wajah dari Tuhan. Makanya zaman sekarang pendeta-pendeta bermunculan, ingin dilihat saudara-saudara, supaya wajahnya kelihatan di Zoom, di seminar, sehingga orang semua, waduh, si pendeta itu khotbahnya, waduh, semua cari wajah. Sudah. Tetapi ingat, hanya wajah Tuhan yang bisa menyinari kita, sudah. Ya. Jangan kita tergantung kepada wajah-wajah lain. Bukan berarti saya melarang saudara untuk melihat khotbah-khotbah di saudara punya HP atau di TV tetapi itu tidak menjamin. Biarlah wajah-Mu menyinari kami. Saudaraku, ya kita perlu mencari wajah Tuhan. Karena apa? Kalau kita ketemu dengan Tuhan, di hadapan Tuhan itu ada sesuatu. Coba kita lihat Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Kita baca 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sekarang banyak orang takut kematian. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia memberitahukan kepada kita nih, ini jalan kehidupan. Alkitab mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh pada perjalananku. Jadi kalau cari wajah Tuhan, Dia akan memberitahukan kepada kita, ini loh. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jadi kalau kita ketemu sukacita, karena kita ketemu wajahnya Tuhan, Dia kasih limpah sukacita. Dan kalau mau hidup nikmat di tangan kanan, karena sudah ketemu wajah Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat. Tidak kekurangan nikmat, senantiasa. Bukan pada tempat yang lain. Itu sebabnya sekali lagi, kita ini lebih dari orang-orang perjanjian lama. Banyak sekarang pendeta sangat bangga sekali memberkati orang dengan berkat perjanjian lama. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan membuat engkau bersukacita. Dengan berkat perjanjian lama. Padahal berkat perjanjian lama itu sudah ada di dalam kita, di dalam Yesus Kristus. Makanya saya kalau memberkati tidak mau pakai berkat perjanjian lama. Itu sudah digenapkan oleh Yesus. Sekarang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Bapa. Kasih sayang dari Bapa. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itu sudah di dalam. Bukan di luar lagi. Hanya saya tidak mau banyak bicara, sudah. Karena sudah kebiasaan di gereja pakai berkat perjanjian lama. Termasuk yang gak usah saya sebutlah, sudah. Tapi sebetulnya berkat itu berkat yang sudah berlalu diganti oleh
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Yesus ada sukacita berlimpah-limpah. Dan kalau dia punya tangan kanan, ya berikan sesuatu, kita hidup nikmat, senang. Makanya tiap kali kita makan, saya makan semangat, saudara. Dengan apa saja saya makan. Karena dari makanan yang saya makan itu, saya dapat kekuatan secara fisik, secara tubuh, untuk melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara, tidak kehilangan rasa, tidak kehilangan penciuman, tapi semua berjalan. Tuhan, kalau kita berhadapan dengan wajah Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita janjinya. Sukacita, dari sukacita ada nikmat. Kalau orang khawatir, nggak bisa, saudaraku. Ya, sebab itu ini, saudaraku. Cari wajah Tuhan. Lalu kita baca ayat yang ke-8. Mazmur pasal 4 ayat ke-8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan Engkau Tuhan memberikan kepadaku sukacita lebih banyak daripada mereka yang sedang kelimpahan anggur dan gandum. Jadi kita ini harus kaya secara rohani. Ya. Engkau memberikan sukacita kepadaku. Tadi limpah. Sebab orang yang berlimpah sukacitanya itu lebih sukacita, lebih senang dari mereka yang hanya diberkati secara jasmani. Limpah gandum, anggur itu berarti secara jasmani. Secara rohani kita limpah dengan sukacita. Saudara. Jadi banyak orang pikir zaman ini kalau kaya itu pasti aman, pasti tidak. Baguslah kalau orang bisa kaya, saudara. Tapi kaya secara rohani itu, ya itulah kalau kita punya sukacita kepada Tuhan. Lebih banyak dari mereka. Tidak tergantung dari apapun yang kita punya, tapi kita punya. Kaya secara rohani itu lebih indah dari kaya secara jasmani. Kalau kita kaya, bisa kaya secara jasmani, ya itu tidak pengaruh. Apalagi ditambah dengan kaya secara rohani. Nah, ini saudaraku. Kelimpahan secara jasmani itu bukan jaminan kebahagiaan. Makanya kalau saudara baca, nggak usah ini ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3 itu bicara soal gereja-gereja di daerah Makedonia. Mereka tuh dalam saat-saat kekurangan. Mereka itu dalam saat-saat tidak kaya, tapi bisa kasih. Karena apa? Karena mereka kaya secara rohani. Jadi orang yang kaya secara rohani, walaupun dirinya sendiri pas-pasan, dia masih suka kasih. Makanya kita tuh harus kaya secara rohani. Sehingga kalau kita kaya secara rohani, walaupun kita pas-pasan, kita masih ingat sama orang lain. Saudara. Hampir 1 tahun saya jadi hobi telepon, saudara. Telepon kepada kawan-kawan saya. Kaget-kaget orang kalau ditelepon sama saya. Om, kok ingat saya? Saya bilang, saya ingin dengar suara kamu. Atau suara Bapak. Kok ingat? Bapak atau Om baik-baik saja? Saya bilang, kalau nggak baik nggak telepon saya. Lalu ada pembicaraan. Sampai yang di Ternate, sampai yang di Papua, sudah sampai kemana-mana. Saya bilang saat-saat ini saya terbang-terbangan. Kaget. Om, kok Om terbang? Iya, saya bilang suara saya yang terbang.
Saya telepon ke sana ke sini, Ibu Gembala tahu sudah. Saya hiburkan mereka, saya kuatkan mereka. Ya. Om sehat, semuanya bilang begitu. Ya. Sebab orang 60 ke atas pada takut mati, betul tidak Pak? Ya. Nah, saya udah 74 kurang beberapa bulan. Betulnya saya minta Faren, saya bilang sampai bulan Mei, ulang tahun saya. Tapi dia mau pulang aja, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya tetap kelimpahan secara rohani itu bisa membuat kita memberikan setidak-tidaknya waktu kita untuk bikin kuat, untuk menyenangkan, untuk membuat iman kita bertumbuh. Sebab itu saudaraku, saya bersuka cita bisa jadi seorang gembala yang sampai hari ini saya tetap berkhotbah. Sebetulnya saya mau khotbah terus, tapi sudah diatur. Ya, saya hanya 1 kali aja khotbah. Tapi sebentar ada pertemuan keluarga, di satu keluarga saya harus khotbah lagi katanya. Ya sudah. Jadi jangan takut kaya secara rohani. Kalau kita kaya secara rohani, kita bahkan bukan hanya kata-kata. Kadang-kadang Ibu Gembala bilang, transfer ya kok. Ya saya bilang terserah. Kalau ada yang ditransfer, transfer aja. Nah, itu sebabnya saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dan Tuhan berikan saya sukacita. Berlimpah, kaya di dalam kegembiraan. Sebab ini akan menjadi kekuatan. Akan menjadi kekebalan, imunitas di dalam kita punya hidup, saudaraku. Kalau ada sukacita. Ya. Ayat 9. Mazmur 4 ayat 9. Sudah? Kita baca. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sukacita dari Tuhan itu membuat kita terjamin di dalam keamanan. Orang sukacita itu tentram artinya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri. Lalu segera tidur. Waktunya tidur ya tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi orang yang sukacita itu hidupnya tentram. Ya waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, ya makan. Waktunya ibadah, ya ibadah. Sudah. Waktunya. Kemarin salah satu dari kita usia 71 tahun meninggal dunia. Karena sudah beberapa tahun sudah sakit, saudara. Saya lihat yang datang itu 1, 2, 3. Tutup peti juga sampai nggak ada. Kemarin kubur juga. Ya, yang ikut sama saya hanya 1 orang ibu saja pulang ya. Sebab semua memikirkan tidak ada waktu, khawatir, takut dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hatinya tentram, dia akan melakukan sesuatu. Saudaraku, dia membiarkan kita diam dengan aman. Gak perlu khawatir. Saudaraku, kita hidup di dalam dunia ini sementara. Banyak kewajiban. Apa yang kita tabur, kita akan tuai, saudara-saudara. Sebab itu dalam zaman di mana orang bilang, siapa yang memperhatikan kita? Balas membalas. Tidak, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Ayat-ayat terakhir kita baca Mazmur 105 ayat 37. Mazmur 105 ayat 37. Dua ayat terakhir ya. Mazmur 105 ayat 37. Kita baca 2-3. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Dituntunnya mereka keluar bawa emas dan perak, tidak ada yang tergelincir. Ayat 43, 105 ayat 43, 2-3. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Dua kali sampai dalam satu pasal dikatakan dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Dituntun kita keluar. Suku orang yang bersuka cita itu dituntun oleh Tuhan. Saya bayangin kalau saya dituntun sama presiden, bangganya luar biasa. Banyak orang ketemu presiden foto supaya kelihatan sama-sama orang besar. Padahal kita bilang Tuhan tuntun kita keluar dengan kegirangan. Orang percaya itu dihormati sama Tuhan. Dia dituntun bawa sesuatu. Jangan takut, saudaraku. Kalau kita menjadi orang Kristen yang penuh sukacita, ya, kita itu terjamin. Makanya dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan itu gembala saya, tidak akan kekurangan saya. Dibawanya saya, dituntunnya ke rumput yang hijau, dibaringkan, lalu dibawa ke air yang tenang. Sudah. Tidak akan kekurangan. Sudah. Makanya khotbah pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali. Maukah kita bersuka cita di dalam Tuhan? Tidak penuh kekhawatiran. Mau ini khawatir, mau itu khawatir, mau pergi ke sini khawatir, pergi ke sana khawatir, makan ini salah, kayaknya makan itu juga salah. Lalu apa yang enaknya hidup begini? Enggak nikmat. Hari kalau kita percaya kepada Tuhan, dipenuhi dengan sukacita, jadi berubah, saudara. Ya. Itu sebabnya saya minta kepada saudara Faren, kalau di sana praktekkan apa yang sudah dapat di sini. Hidup dalam sukacita. Saya bilang coba rintis gereja di sana. Jangan hanya belajar terus tapi tidak memberikan sesuatu. Tapi mari kita akan hidup dalam hidup, memberikan hidup kita kepada orang. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku.
pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan berikan sukacita kepada kami, supaya kami bisa menghadapi hari-hari yang sulit ini dengan penuh sukacita. Kami datang di tempat ini membawa pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan jawab setiap pergumulan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu menularkan sukacita, yang selalu menularkan hal-hal positif kepada orang lain. Dan pada saat orang lain melihat kami, orang lain bisa melihat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala, berkati tugas dan pelayanannya, supaya Bapak Gembala terus menjadi kabar baik, menjadi kabar sukacita bagi kami semua yang ada di tempat ini. Kami serahkan pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan menerima doa berkat, terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti sebentar jam 9 akan ada ibadah raya yang kedua. Lalu terima kasih untuk setiap pemberian yang sudah diberikan oleh sidang jemaat, baik untuk perpuluhan, untuk dana pembangunan, untuk dana misi dan dana sosial. Bapak Ibu bisa memberikan dana misi terutama dan dana sosial, karena kedua dana inilah yang selalu digunakan setiap bulannya untuk jemaat dan untuk hamba-hamba Tuhan ya. Sekian pengumuman, mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Mari Bapak Gembala menyanyikan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya kami telah diiringi Tuhan adalah syukurlah itu. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus, tadahkanlah tangan imanmu serta terimalah berkat, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pula. Dan berkat Allah Tritunggal ini terus menyertai saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya pertama ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati berkata amin. Selamat pagi, Tuhan